Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada seluruh pimpinan Lab School beserta jajarannya, kepada para pengajar seluruh pengajar Lab School dan beserta jajarannya, dan juga kepada seluruh pengurus POMG, SMP dan SMA Lab School dengan para pengurusnya yang lainnya, dan para peserta kajian kisah, yakni kajian Islam dan muhasabah Lab School via Zoom yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kisah, kajian Islam dan muhasabah melalui Zoom ini, yang insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema Rajut Silaturahim, eratkan persaudaraan, tanamkan jiwa pemaaf. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Allah perintahkan kepada kita, Rasul pun perintahkan kepada kita agar kita senantiasa merajut silaturahim. Silaturahim tentu saja tidak hanya sekedar bertemu, bersama, menyambung, tetapi ada berikutnya, harus dipererat persaudaraan. Karena kita ini adalah bersaudara, apalagi sesama muslim. Dan terkadang meskipun di dalam persaudaraan sesama muslim terkadang ada gesekan-gesekan, ada kadang-kadang ketidaksesuaian, bahkan kadang-kadang terjadi perselisihan yang kecil yang besar, maka jadikan di dalam jiwa kita masing-masing jiwa pemaaf. Jika kita mampu menggandeng tiga ini, kita rajut silaturahim, kita mempererat persaudaraan kita, terutama sesama muslim, kemudian kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Insya Allah, Allah menjamin surga bagi kita. Insya Allah demikian. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Silaturahim di dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, silah dan ar-rahim. Maka ejaan dalam bahasa Arab yang benar itu adalah silaturahim. Silah itu mempersatu, mempererat, menyambung, mempersatukan. Rahim itu adalah rahim, tempat seorang wanita di mana anak dikandung. Maka itulah tempatnya namanya rahim. Maka apa itu silaturahim? Secara syariat agama, silaturahim adalah menyambung hubungan rahim. Mempererat hubungan satu rahim. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahim dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan silaturahmi. Maka orang-orang Indonesia lebih kenal dengan silaturahmi. Apapun bahasanya, yang penting yang dimaksud adalah sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahim bermakna adalah mempersatukan, mempererat tali persaudaraan. Bukan hanya dalam satu rahim saja, tapi tali persaudaraan secara menyeluruh. Kita sesama muslim bersaudara. Dan meskipun memang kita berbeda-beda, kita ini asalnya dari satu rahim. Rahim siapa? Hawa, istrinya Adam. Dari situlah kita berada. Maka Nabi kita SAW senantiasa di dalam khutbah beliau, mengawali khutbahnya, setelah pembukaan khutbahnya, beliau selalu membaca surat An-Nisa, surat 4 ayat 1. Yang isi dari surat ini diantaranya perintah kita untuk bertakwa dan senantiasa menyambung silaturahim. Allah berfirman di surat An-Nisa, surat 4 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Siapa Rabb itu? Allah.
Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Yang telah menciptakanmu dari seorang diri yang satu, Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari Adam Allah ciptakan kemudian pasangannya, yaitu Hawa. Wa khalaqa minhuma, dari Adam dan Hawa, dari keduanya, rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan laki-laki dan wanita yang sangat banyak. Seluruh manusia di muka bumi ini asalnya cuma dari satu rahim, Hawa. Itulah kita. Maka sambung silaturahim. Karena kita asalnya dari satu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi. Allah adalah zat yang namanya selalu kamu sebut ketika kamu saling meminta satu sama lain. Kita memohon kepada Allah. Wal arham, dan sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Ada perintah di sini. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi atas kalian, maha mengetahui, maha melihat atas kalian semua. Jadi Allah selalu melihat kita. Allah mengawasi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersilaturahim atau tidak? Maka Rasulullah SAW pun berpesan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairat aw liyasmut, hendaklah selalu berkata benar atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, barang siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung silaturahim. Jadi ada perintah di situ, menyambung silaturahim. Pada suatu ketika, ada seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari datang menemui Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu amal. Tolong tunjukkan kepadaku satu amal. Amal yang bisa dakhalani jannah, yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Amal apa itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Kemudian apa lagi? Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, tunaikan zakat. Rukun Islam kamu jalankan dengan baik. Wasilul arham watasilur rahim, dan sambunglah silaturahim, diperintah oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim, subhanallah, Allah berikan jaminan orang-orang yang menyambung silaturahim bukan hanya nanti di yaumil akhir surga, saudara sekalian, tapi diberikan jaminan oleh Allah, dimudahkan urusannya di dunia, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Dan saya yakin kita semua sudah sering mendengar hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada lafaz yang berbeda. Lafaz pertama dengan kalimat man saroha ayyub satolahu fir rizqi. Barang siapa yang suka dilapangkan baginya rizkinya. Dalam lafaz lain dengan kalimat man ahabba ayyub sato fir rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan, yang cinta untuk lapang rizkinya. Kedua-duanya maknanya sama. Wa ayun sa'afi atharihi, dan barang siapa yang mau dilapangkan umurnya, dipanjangkan umurnya, rizkinya lapang, urusannya dimudahkan, umurnya dipanjangkan. Pesan Rasul apa coba? Falyasil rahimah, hendaklah menyambung silaturahim. Maka orang-orang yang silaturahim di dunia dikasih kemudahan, rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, barokah. Bahkan nanti apabila silaturahim itu betul-betul dipererat dengan sebenar-benarnya, kemudian rajut persaudaraan, kemudian jika ada masalah jadilah pemaaf, kalau itu kita selalu lakukan dan senantiasa menyambung silaturahim, membantu orang-orang yang tidak mampu, termasuk diantaranya kita pun hak Allah kita perhatikan, jaminannya adalah surga, saudara sekalian. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam suatu ketika diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW.
Apa yang perintahkan Rasulullah? Afshus salam. Hendaklah kamu selalu mengucapkan salam. Coba saudara sekalian, orang yang sedang berbencian nggak mungkin mau mengucapkan salam. Pasti akan berpaling wajahnya. Tapi orang yang mau menyambung silaturahim, pasti ketemu wajahnya senyum, tersenyum, dia akan mengucapkan salam. Afshus salam. Silaturahim diawali dengan ucapan salam ketika berjumpa sesama muslim. Maka Allah perintah di surat 6 ayat 54 bagian awal. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Maka apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang, ucapkan salam. Wajib saling mengucapkan. Maka hak muslim atas muslim yang lain, yang pertama adalah afsus salam. Perintah Rasulullah, afsus salam. Wasilul arham. Jangan cuma ucapan salam, tapi sambung silaturahim. Wa at'imut ta'am. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu, beri makan. Bantu untuk kita memberikan makan kepadanya. Maka apabila kita mampu melakukan itu, insya Allah, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Dalam hadis itu ada tambahan satu, amal yang terbaik yang dilakukan hamba hablum minallah, yakni wasallu bilail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia tertidur lelap. Salat tahajud, salat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Maka tadkhulul jannata bisalam, yaitu akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Maka ini salah satu keuntungan silaturahim. Ini faidah silaturahim. Ini keutamaan silaturahim. Tapi maaf, ada resiko, ada akibat yang buruk bagi orang yang tidak mau menyambung silaturahim. Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Bakrah, Rasul hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dambin ajada an yubjalu Allahu Ta'ala li sahibihil." Tidak ada suatu dosa yang disegerakan oleh Allah atas pelakunya. Apa itu? Yaitu orang yang qati'ur rahim, yang suka memutus silaturahim. Maka orang yang memutus silaturahim, dosanya bisa jadi tidak ditangguhkan. Di dunia Allah akan segerakan. Andai kata toh tidak terjadi, akibat dosa itu disegerakan hukumannya di dunia, ada risiko yang lebih parah lagi. La yadkhulul jannata man kana qati', yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus, yakni memutus silaturrahim. Hadis sahih dari Jubair bin Mut'aim, riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari sini, saudara sekalian, berarti betapa pentingnya silaturahim. Mari, orang-orang yang memutus silaturahim, itu namanya orang fasik. Karena orang yang memutus silaturahim, orang itu sesungguhnya melanggar perjanjian dengan Allah. Di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat ke-27, menceritakan tentang orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu dijelaskan oleh Allah di ayat ke-27-nya. Alladzina yanquduna ma, yaitu orang-orang yang yakhuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, memutus perjanjian dengan Allah setelah dia teguhkan perjanjian dengan Allah itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, di mana orang itu adalah orang yang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silaturahim, tapi diputus. Maka orang itu wa yufsiduna fil ard, adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang rugi. Siapa mereka? Orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Orang-orang yang tidak menyambung silaturahim. Maka orang-orang yang menyambung silaturahim, orang itu akan beruntung. Tapi Allah mengatakan, kadang-kadang ada orang yang memutus silaturahim gara-garanya ketika punya kekayaan, ketika punya kedudukan, ketika punya pangkat jabatan. Kadang-kadang suka lupa. Mohon maaf.
banyak para calon pejabat sebelum dipilih oleh rakyat, ingin dipilih menjadi pejabat, silaturahimnya dengan rakyat luar biasa. Berkunjung kemana-mana dengan janji-janji. Ketika sudah terpilih bagaimana? Lupa rakyat. Subhanallah. Dan maaf, ini terjadi. Semoga apabila kita menjadi pemimpin, anak keturunan kita jadi pemimpin, tidak demikian. Maka orang-orang yang apabila jadi pemimpin kemudian memutus silaturahim, mereka dikritik oleh Allah. Di surat Muhammad, surat 47, ayat 22, ayat 23, Allah katakan demikian. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah apabila kamu telah berkuasa, kamu telah menjadi pemimpin, kamu telah menjadi pejabat, maka kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, kamu akan memutus hubungan silaturahim. Apakah demikian? Subhanallah. Kalau ada orang seperti itu akan dilaknat oleh Allah, saudara sekalian. Jadi di sini, di samping Allah memberikan kepada kita, yakni apa? Tawaran kebaikan dari silaturahim, tapi orang yang memutus silaturahim, resikonya di ayat 23 dikatakan, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu orang yang akan dilaknat oleh Allah. Fa'asamahum wa'akma absarum. Akan dijadikan tuli, akan dijadikan buta. Maksudnya seperti orang tuli dan orang buta. Diperingatkan nggak mau nurut. Apa salah satu sebab? Suka memutus silaturahim. Suka memutus silaturahim. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Silaturahim itu Allah sendiri yang memberi nama. Kata Allah begini, Ana Rahman, akulah yang maha pengasih. Wa ana khalqutur rahim, aku yang telah menciptakan rahim. Wastaqattu laha min ismi, aku berikan nama rahim itu dari namaku. Allah punya nama Ar-Rahim, yang maha pengasih. Maka orang yang saling mengasihi dari satu rahim, maka sesungguhnya orang itu memiliki sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka sungguh faman wasalaha wasaltuhu. Siapa orang yang senantiasa menyambung silaturahim, aku akan sambung dia dengan kasih sayangku. Sebaliknya, waman qata'aha batattuhu. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku akan putus kasih sayangku darinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara sekalian, dari uraian silaturahim, kemudian saya akan lanjutkan dengan mempererat persaudaraan. Saudaraku seiman, umat Islam sesama umat Islam dengan umat Islam yang lain, Rasul mengibaratkan seperti kalbunyan, seperti satu bangunan, di mana bangunan itu satu sama lain saling menguatkan. Coba kita lihat bangunan, ada pondasi, ada dinding, ada tiangnya, ada atapnya, ada plafonnya, ada semua bangunannya, dan satu sama lain saling menguatkan. Dindingnya bagus, tiangnya bagus, atapnya bagus, pondasinya jelek, roboh. Pondasinya bagus, tiangnya rapuh, roboh. Pondasi bagus, tiangnya bagus, temboknya tidak dibauk dengan baik, roboh. Tiangnya bagus, pondasinya bagus, atapnya roboh, roboh. Jadi satu kesatuan, itulah Muslim. Kalbunian, seperti satu bangunan. Bahkan jika diibaratkan dengan tubuh, kata Rasulullah, sesama Muslim dengan Muslim, dalam saling berkasih sayang, dalam saling bersama-sama, saling memperhatikan dan saling berkasih sayang, itu adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu tubuh sakit, akan merasa sakit seluruhnya. Maka jangan suka menyakiti sesama Muslim. Maka orang-orang Muslim itu bersaudara. Maka disebutkan tadi oleh Qari'ah, dan telah diterjemahkan pula, bahwasanya di surat 49 ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, sesama mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi percekcokan, apabila terjadi pertengkaran, hendaklah senantiasa di antara saudara itu damaikan. Jangan malah manas-manasi. Kadang-kadang, maaf, namanya pergaulan. Saya yakin kita pernah merasakan. Satu kelompok bergaul bersama.
Kemudian tiba-tiba ada kubu A, ada kubu B. Kadang-kadang antara kubu A, antara kubu B saling ingin menonjolkan diri. Ketika ada salah satu kekurangan, maka dicela. Ketika di sini memiliki kelebihan, maka dibanggakan. Sementara di sini kemudian ada kekurangan, dicelaknya. Ketika di sini punya kelebihan, di sini yang kekurangan, dicelak di sini. Saling membanggakan. Akhirnya terjadi saling mengolok-olok satu sama lain. Islam tidak membolehkan itu. Haram hukumnya. Maka tadi telah dibaca di Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaum. Asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum suka mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik bagi kamu. Wala nisa'um min nisa'in. Jangan sampai seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Di ayat ini, saudaraku sekalian, jelas larangan memutus silaturahim. Melalui apa? Hinaan, celaan, olok-olok, permusuhan, meskipun hanya dengan lisan. Allah melarang. Maka mari silaturahim salah satu tujuannya adalah mempererat persaudaraan. Bagaimana mempererat persaudaraannya? Jaga lisan. Maka tadi kata Rasulullah, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata benar atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah sambung silaturahim. Salah satu cara menjaga silaturahim terefektif adalah ini, jaga lisan. Karena pertentangan, putus, perselisihan, pertengkaran sering sekali diawali dari lisan. Maka Allah ingatkan apa? Hai orang beriman, jangan suka ngolok-olok satu kaum yang lain. Yang diolok-olok boleh jadi lebih baik. Jangan suka menghibah kaum yang lain. Yang dihibah boleh jadi yang baik. Tapi saya yakin, mohon maaf, biasanya para wanita udah tahu hibah itu dosa, tapi kalau lagi menghibah asik bener. Sampai-sampai kalau dimana jangan riba, jangan ngerumpi, jangan ngomongin dosa. Siapa yang ngerumpi? Orang kenyataan. Gue ngomong apa adanya memang begitu kok. Jujur saya. Itu riba. Ngomongin orang yang orang lain tahu. Bahwa orang itu tahu lagi diomongin. Gak bakal suka. Sama seperti kita. Maka Rasul bertanya, tahukah kamu apa itu riba? Allah dan Rasulnya yang tahu. Riba itu adalah zikroka ahoka bima yakrah. Kamu ngomongin saudaramu sesama muslim yang apabila saudaramu dengar, saudaramu nggak suka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila yang saya katakan itu benar, saudara saya begini dan begitu. Jika kamu mengatakan benar keadaan saudaramu, itu riba, nggak boleh. Jika kamu mengatakan dusta, kamu telah buat fitnah, maka lebih celaka lagi. Maka jangan suka mengolok-olok. Bagian daripada riba. Boleh jadi yang diolok-olok lebih. Yang menarik saudara kalian, di ayat tadi peringatan Allah bagi orang beriman. Berarti laki-laki dan perempuan mencatu, sudah menyakup. Tiba-tiba lanjutannya wanita disebut khusus. Maaf, kenapa? Wanita-wanita itu biasanya nggak bisa jaga mulut. Coba ibu, maaf. Ibu pernah lihat nggak? Bahkan kalau ibu menangis, biasanya mana yang ditutupi? Kebanyakan wanita kalau nangis, kalau salah pasti yang ditutup di sini. Banyak nutup mulut. Sadar banyak sekali mulut itu keluar kata-kata yang tidak baik. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki menangis gimana? Nggak begini laki-laki. Tutup mata. Hai laki-laki, yang paling banyak dosa adalah dari mata. Mata yang nggak dijaga. Maka mari kita jaga baik-baik. Silaturahim, menjaga semuanya. Untuk mempererat persaudaraan. Maka jaga, jangan suka mengolok-ngolok. Bahkan di ujung ayatnya dikatakan, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Jangan suka kamu saling mencela satu sama lain. Jangan pula mencela dirimu sendiri. Jangan suka memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuk ba'dal iman. Sesungguhnya salah satu panggilan yang paling buruk setelah beriman adalah panggilan fasik. Apa itu panggilan-panggilan yang buruk? Panggilan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Contoh, ada orang punya nama, bagus-bagus diberi nama oleh orang tua. Dan nama itu doa. Panggilannya apabila dipanggil namanya doa. Namanya bagus. Tapi maaf, orangnya agak hitam. Si hitam mau kemana, tem? Itu yang memanggil itu dosa. Meskipun orang yang dipanggil memang warnanya hitam. Haram, tidak boleh. Panggil nama.
dia telah diberi nama oleh orang tua. Mohon maaf, ada orang yang kurus dipanggilnya si ceking. Mau kemana king? Mau kemana kurus? Yang setinggi si jangkung dan seterusnya. Jangan. Nama itu harus dipanggil sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya namanya. Karena nama itu panggilan dan panggilan itu adalah doa. Maka jangan suka memanggil panggilan-panggilan yang buruk. Bagaimana kalau orang sudah telah berbuat, diperingatkan tetap berbuat? Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang nggak mau bertobat, maka orang itu zalim. Mempererat persaudaraan, awali dari jaga lisan. Maka Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Shuraih Al-Uzai, juga dari Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga yang paling gampang dari lisan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetamunya. Apabila datang tamu, muliakan. Jangan suka menyakiti. Inilah ibu saudara sekalian. Dan di ayat 12 pun tadi telah dibaca. Jangan suka tajassus, yaitu jangan suka berburuk sangka di dalam dirinya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka menghibah. Menghibah itu diibaratkan oleh Allah seperti kanibal. Maka Allah katakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu akan sangat merasa jijik. Maka jangan lakukan itu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Jika kamu bertobat atas kesalahan dan dosa-dosamu, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Allah Maha penyayang. Saudara sekalian, mari erat persaudaraan. Karena kita sesama muslim itu bersaudara. Bagaimana caranya? Dari mempererat silaturahim, mempererat persaudaraan, mulai dari kemudian dari jaga lisan. Kata-katanya dijaga. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghina, jangan suka mencela, menghibah, memfitnah, mengolok-olok, memanggil panggilan yang buruk. Tinggalkan itu semua. Karena bibit pertikaian itu diawali dari lisan. Maka siapa yang ingin selamat, erat persaudaraan, jaga lisan Anda. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul qawir khairat aw liyasmut. Maka Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an surat 33 ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu selalu berkata dengan perkataan benar. Jaga lisan, insya Allah akan mempererat persaudaraan. Bagaimana jika saudara sudah dipererat, jaga lisan sudah, kita menjaga dan kita berbuat baik, tiba-tiba yang di sana nyakiti kita, menghina kita, mencela kita, maka tanamkan jiwa pemaaf. Sebab apa? Jika kita tidak menanamkan jiwa pemaaf, sulit untuk kita bisa bergaul. Tapi dia yang salah lebih dulu, dia yang menyakiti saya, nggak peduli, yang penting kita pemaaf. Biarlah orang menyakiti kita, yang penting bukan kita yang menyakiti mereka. Orang-orang yang menyakiti kita, kita maafkan. Maka pemaafan kita akan menjadi pahala yang melimpah ruah. Akan menjadi ampunan dari sisi Allah. Meskipun hakikatnya, apabila seseorang didolimi orang lain, boleh membalas. Tapi Allah perintah kepada kita supaya sabar dan memaafkan. Itu jauh lebih utama. Surat 7. Al-A'raf 199. Al-A'raf surat 7 199, di situ Allah berfirman, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan hendaklah kamu senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Perintah untuk selalu berbuat baik. Wanha 'anil munkar, cegahlah semua perbuatan buruk. Cegah perbuatan mungkar. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan, pergi terhadap orang jahil. Jangan dilayani. Tinggalkan saja. Cuekin aja. Di sini perintahnya Allah adalah pemaaf. Meskipun saudara sekalian, untuk memaafkan itu berat. Tapi Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa ma zadallahu bi'afin illa izzan. Tidaklah seseorang suka memaafkan kesalahan orang, melainkan Allah akan berikan kepada orang itu kemuliaan.
Wa ma tawaddu'a ahadukum ilallah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Tidaklah seorang hamba senantiasa merendahkan dirinya karena Allah. Rendah hati di hadapan manusia. Biarlah dihina, dicela. Saya maafkan, saya ingin jadi orang yang rendah hati karena Allah. Maka rafa'ahu Allah Ta'ala. Allah akan tinggikan derajatnya. Ini yang Allah perintahkan, saudara sekalian. Meskipun maaf, berat bagi kita memaafkan itu sungguh berat. Luar biasa beratnya. Tapi Allah telah perintahkan demikian. Meskipun andai kata kita dizolimi orang, boleh kita membalas. Seperti yang Allah firmankan di surat 42. Ayatnya ayat yang ke-39 dan ayat 40. Walladzi wa idza ma ghadibuhum yantasirun walladzina idza ma ghadibuhum yantasirun. Bagi orang-orang yang diperbuatkan tidak baik, dizolimi, disakiti, dianiaya, mereka boleh membela diri. Mereka boleh membela diri. Tapi syaratnya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jika kamu hendak membela diri, membalasnya itu balasan yang setimpal dengan perbuatan yang orang lain timpakan kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu di ujung ayatnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Tapi barang yang memaafkan kesalahan orang lain dan barang siapa yang mau untuk senantiasa memaafkan dan kemudian dia terus berbuat baik kepada orang yang salah tadi, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya sempurna di sisi Allah. Saudaraku sekalian, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah berikan kepada kita pahala yang sempurna. Allah berikan kemuliaan. Allah datangkan ketinggian derajat. Dan orang-orang yang suka memaafkan, itulah ciri orang yang sabar. Siapa yang sabar ketika diganggu orang, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan? Ibu, bapak, jamaah sekalian, pahala kesabaran kita Allah akan sempurnakan dengan surga. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran dan dengan sebuah hadis. Penutupnya adalah surat 13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 22 sampai ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang sabar semata-mata mengharap keridhaan Allah. Sabar mengharapkan ridha Allah. Wa aqamus shalah, dia tetap mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sabar ketika dititipi oleh Allah harta. Dia tidak bakhil, dia akan berinfak dengan hartanya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan selalu menolak keburukan dengan yang lebih baik. Menolak keburukan dengan yang lebih baik. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kesudahan yang paling baik. Apa kesudahan yang paling baik? Di ayat 23 dan 24 Allah sebutkan. Jannatu adn. Kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden. Yadkhulunaha, mereka pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama dengan orang-orang yang saleh. Di antara orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka dimasukkan semua bersama-sama ke dalam surga. Subhanallah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat memasuki pintu-pintu surga dari segala penjuru pintu-pintunya. Yang diucapkan malaikat kepada penghuni surga adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu, ini kamu dapatkan karena kesabaranmu. Fanikma uqbaddar. Maka sungguh kesabaran itu sangat mulia, dan negeri surga itu adalah negeri yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Alangkah nikmatnya kesudahan itu, yaitu surga. Subhanallah. Dengan apa ini? Menjalin silaturahim, mempererat persaudaraan, jadilah pemaaf. Subhanallah,
Itulah kesabaran. Maka saudara sekalian, kesabaran itu sangat penting ada pada diri kita. Tapi ada sisi yang lain dari sabar, rasa syukur. Karena silaturahim bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Mempererat persaudaraan, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita ini tadinya satu. Dan pemaaf itu adalah bentuk kerendahan hati seorang hamba. Bentuk kesabaran dia ketika mendapatkan ujian. Dua sifat ini sifat yang paling mengagumkan. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan." Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu baik, menjadi kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya sifat ini tidak pernah dimiliki oleh siapapun kecuali hanya orang yang benar-benar beriman. Apa sifatnya mengagumkan itu? In asobathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Orang mukmin sejati adalah orang yang apabila diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan oleh Allah kebaikan, syakara, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Tentu dengan syukur yang benar. Maka fakana khairullah, syukur itu baik baginya. Sebaliknya, wa in asobathu barra'u sabaro, jika ditimpa musibah yang buruk, ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, dihina orang dan seterusnya, sabaro, sabar, pemaaf, sabar, pemaaf. Fakana khairullah, maka kesabarannya itu sangat baik baginya. Maka bagi kita wajib memiliki dua sisi. Ada rasa syukur, ada rasa sabar. Jika kita bersilaturahim dengan bekal syukur dan sabar, insya Allah kita akan mempererat persaudaraan. Jika kita dihina, dicela, disakiti, insya Allah kita akan berusaha menjadi seorang pemaaf. Karena dengan pemaaf akan mulia dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, uraian kita pada kajian kita pada hari ini, pada sore hari ini, mempererat untuk silaturahim, mempererat persaudaraan, jadilah pemaaf. Semoga bermanfaat untuk kita dan mampu kita amalkan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada Ibu Admin. Jika ada tanya jawab, silakan.